Halo Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Laporan Khusus Tribun Lampung. Laporan khusus kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual terkait dengan penerapan Pelabuhan Panjang jadi Pelabuhan Operasional Angkutan Mudik 2023. Dan inilah laporan khusus Tribun Lampung selengkapnya. Kementerian Perhubungan akan mengoperasikan Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung dan Pelabuhan Ciwandan di Banten saat mudik Lebaran 2023. PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang Lampung pun telah bersiap untuk melayani pemudik pemotor pada momen mudik tahun 2023. Persero telah menyiapkan 2 dermaga untuk tambatan kapal, area parkir hingga loket pembelian tiket. Nantinya pemudik motor akan menyeberang dari 2 pelabuhan tersebut. Penyeberangan sepeda motor mulai akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan pada H-4 hingga H-1 Lebaran. Sementara penyeberangan untuk arus balik dari Sumatera ke Pulau Jawa, pemudik motor akan dialihkan melalui Pelabuhan Panjang pada H+1 hingga H+7 Lebaran. Selama ini Pelabuhan Panjang dan Ciwandan merupakan pelabuhan barang. Guna melihat sejauh mana persiapan pelabuhan ini untuk menyambut arus mudik, kondisi pelabuhan terkini, akses dan persiapan lainnya, Tribun Lampung sudah melakukan wawancara dengan sejumlah pihak dan melihat langsung pelabuhan dalam beberapa hari terakhir. General Manager PT Pelindo Regional 2 Panjang, Imam Rahmiyadi mengatakan, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait kegiatan angkutan lebaran tahun 2023 dengan tema Mudik Aman, Mudik Berkesan. Persero bersinergi dengan PT ASDP menyelenggarakan kegiatan arus mudik rute Ciwandan Panjang. PT Pelindo Regional 2 Panjang menyediakan fasilitas untuk tambatan kapal angkutan lebaran sepanjang 377 meter, yaitu di dermaga C1 dan C2. Sementara itu, PT ASDP menyiapkan gate ticketing sebanyak 8 unit untuk pengendara motor dan 3 unit untuk truk logistik. Ia memastikan kegiatan pelayanan jasa ke pelabuhan seperti angkutan barang logistik akan tetap beroperasi sesuai dengan jadwal. Seperti diketahui, berdasarkan data produksi 2022 Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah 6 Bengkulu Lampung, tercatat total ada 2.515.859 kendaraan yang melakukan penyeberangan melewati Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakauheni pada mudik Lebaran tahun lalu atau tepatnya tahun 2022. Rinciannya, 269.597 roda 2, 1.081.611 roda 4, 100.997 bus, dan 1.063.654 truk. Jutaan kendaraan tersebut menyebabkan kemacetan dan penumpukan di Pelabuhan Merak Bakauheni. Pada tahun 2022 lalu, Pelabuhan Panjang telah dioperasikan sebagai penyeberangan alternatif. Catatan kumulatif Tribun Lampung setidaknya ada 862 roda 2, 380 roda 4, dan 45 truk yang menggunakan penyeberangan alternatif tersebut pada Rabu 4 Mei 2022 hingga Sabtu 7 Mei 2022 dengan total sebanyak 4.787 penumpang. Dan pada tahun 2023 ini, Pelabuhan Panjang Pelabuhan Ciwandan ditetapkan bukan hanya sebagai jalur alternatif, melainkan sudah ditetapkan sebagai jalur penyeberangan khusus bagi pemudik motor.
Ya baiklah Tribuners, untuk melihat seperti apa dari kacamata transportasi mengenai penerapan atau pemberlakuan pelabuhan Panjang sebagai salah satu pelabuhan yang melayani pemudik di tahun 2023 ini, kita akan berbincang bersama narasumber kita, yakni pengamat transportasi dari Universitas Lampung, Ibu Rahayu Sulistiorini. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Rahayu? Baik, baik, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk bergabung bersama dengan Tribun Lampung membahas tentang tema kali ini, yaitu terkait dengan diberlakukannya Pelabuhan Panjang sebagai salah satu pelabuhan yang akan digunakan untuk mengangkut para pemudik di tahun 2023 ini. Nah, Bu Rahayu, terkait dengan hal tersebut, ini langsung saja ya, ada beberapa pertanyaan nih yang akan Mutiara ajukan kepada Bu Rahayu. Mungkin yang pertama adalah terkait dengan Pelabuhan Panjang yang kembali dijadikan sebagai pelabuhan untuk melayani arus mudik tahun 2023, khusus untuk roda 2 dan juga untuk angkutan barang nih. Seperti apa pendapat dari Bu Rahayu dan bagaimana pandangan Bu Rahayu terkait dengan hal tersebut? Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Tentu saja ini merupakan satu langkah untuk mencari alternatif mengurai kemacetan yang biasanya di satu poin begitu. Kita semua tahu ya kalau kita mudik, apalagi sekarang sudah ada tol. Jadi baik melalui tol atau melalui jalan biasa itu pasti akan bertumpu dan mengumpul semua di Pelabuhan Bakahuni, kemudian nanti akan menyeberang sampai ke Merak sehingga diurai lagi di sana. Terkait dengan pembukaan Pelabuhan Panjang sebagai alternatif poin kedua begitu, untuk memang dikhususkan untuk sepeda motor kemudian angkutan barang. Ini saya rasa cukup membantu nantinya pasti untuk mengurai kepadatan begitu di satu simpul di Pelabuhan Bakahuni. Jadi saya rasa cukup bagus ya, dan dikhususkan sepeda motor dan angkutan barang, walaupun sebenarnya ada catatan khusus untuk sepeda motor ini kalau untuk pemudik jarak jauh dengan jarak yang cukup jauh juga saya rasa agak kurang efektif ya untuk mudik menggunakan sepeda motor. Tapi saya rasa cukup membantu lah untuk penggunaan Pelabuhan Panjang sebagai alternatif dari penyeberangan selain Bakahuni. Oke, namun kan seperti kita ketahui nih ya Bu Rahayu, bahwasannya kalau misalkan memang Pelabuhan Panjang ini dibuka untuk para pemudik, berarti kan ini rutenya adalah dari Pelabuhan Ciwandan sampai Pelabuhan Panjang, di mana kita tahu kalau misalkan ternyata perjalanan ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Pelabuhan Bakauheni Merak nih Bu. Nah, menurut Ibu seperti apa Bu memandang hal tersebut? Dikarenakan ini kan durasi waktunya lebih lama nih ya. Apakah akan ada mungkin problem atau masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi nih Bu? Mbak bisa di ini sebentar Mbak, di-cut sebentar, saya ganti. Kalau di total untuk pemudik, misalnya dia walaupun agak panjang di pelabuhan, kalau melalui Pelabuhan Panjang ke Ciwandan Banten, tetapi ketika dia lancar begitu ya, artinya bongkar muatnya, artinya naik di Pelabuhan Panjang kemudian turun ke Bantennya itu lancar begitu, saya rasa totalnya tidak akan jauh berbeda. Jadi saya rasa tidak ya. Maksud saya kalau itu diberikan saya rasa juga masyarakat sudah bisa menghitung total waktunya ketika melalui Bakahuni yang harus nunggu dengan ketika kebijakan pemerintah menggunakan Pelabuhan Panjang, saya rasa tidak akan menjadi masalah. Oke, nah kan juga nih ya Bu Rahayu, terkait dengan Pelabuhan Panjang ini kan pada tahun lalu itu Pelabuhan Panjang dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kemacetan. Nah, dan pada tahun ini ternyata Pelabuhan Panjang itu bukan hanya alternatif tapi memang menjadi pilihan utama khususnya bagi para pemilik roda 2 yang akan mudik menggunakan kendaraan roda 2-nya. Nah,
Dari tahun lalu nih Bu, menurut Ibu apa saja sih Bu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam penerapan pelabuhan panjang ini Bu? Ya, tentu saja yang pertama konsistensi ya. Kalau kita bicara bicara kelancaran itu kan ada poinnya ada dua. Satu simpul di panjangnya, kemudian simpul di bantennya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah selama perjalanan, dimulai dari dua simpul tersebut, jadi jalur pelayarannya. Nah, ketika disimpul dalam bongkar muat ini, faktor yang menentukan adalah kesiapan dari pelabuhannya ya. Jadi kesiapan dari panjang yang patut kita harus antisipasi adalah dermaga yang digunakan, karena kita kalau tidak salah satu dermaga nanti akan digunakan, dermaga C. Nah, ini kita harus melihat kapasitas dari dermaga tersebut, bagaimana dermaga tersebut bisa artinya memberangkatkan satu kapal itu kira-kira berapa lama, antriannya berapa, kemudian pergantiannya. Jadi begitu si kapal pertama ini diisi kemudian berangkat, datang kapal berikutnya diisi dan berangkat, nah itu harus bisa diperhitungkan. Nah, belajar dari tahun lalu kita harus melihat juga volume kira-kira berapa dalam satu hari puncak, kemudian berapa yang armada yang harus disediakan, artinya kapalnya ya. Berapanya, kemudian kapasitas dari kapal tersebut, artinya si kapal ini kecepatannya dalam menempuh jarak antara Panjang ke Banten seperti apa, kemudian nanti arus baliknya. Jadi dia mengantar ke Banten, kemudian balik lagi untuk mengangkut lagi, begitu. Ini juga harus diperhitungkan gitu supaya efektif. Nah, karena satu dermaga, saya rasa kalau bisa disimulasikan gitu, kalau tidak salah 3 ya armada kapalnya. Saya rasa kalau memang simulasinya sudah menghitung apa tadi bongkar muat butuh berapa menit, kemudian melakukan perjalanan pelayarannya, balik lagi bongkar muat lagi, di sana bongkar muat, maaf ya, di Banten bongkar muat, kemudian balik kembali. Nah, ini kalau sudah bisa dihitung dan disimulasikan, saya rasa tiga kapal akan cukup ya. Asal itu tadi nanti jam operasionalnya, kemudian yang perlu diperhatikan adalah fasilitas sarana dan prasarana ketika di pelabuhannya, di panjangnya, begitu ya. Bagaimana dengan antriannya, apakah misalnya katakanlah 3 baris atau seperti apa, itu kan perlu disimulasikan dan perlu diperhitungkan begitu. Kemudian tadi proses masuk dan keluarnya, penataan di kapalnya juga. Dan ketika menunggu itu apa yang harus difasilitasi begitu ya, misalnya oleh pihak pelabuhan terhadap sepeda motor tadi, karena kita tahu nih sepeda motor kan beda ya. Kalau truk Iya betul. mungkin ada di dalam begitu si pengendaranya, tapi kalau sepeda motor kan tidak terlindungi dia dari panas, kemudian dari hujan begitu. Jadi ini juga menjadi pertimbangan tertentu begitu ya ketika volume sepeda motor ini yang dilayani. Begitu Mbak. Oke, nah tadi kan di awal Bu Rahyuni menyebutkan bahwasannya dengan penerapan pelabuhan panjang ini tentunya akan mengurangi kepadatan atau kemacetan pemudik nih. Lalu menurut Bu Rahyuni, seberapa efektifkah dengan diterapkannya pelabuhan panjang ini dapat memecah kepadatan pemudik di tahun arus mudik Lebaran 2023 ini? Saya rasa dengan adanya pelabuhan dua pelabuhan ini difungsikan gitu, Pelabuhan Panjang dan Bakahuni, saya rasa pasti akan memecah ya arus mudik tahun ini, dan sangat apresiasi begitu dengan langkah kebijakan pemerintah ini terutama untuk angkutan barang, karena pasti juga kalau dulu kan angkutan barang itu ada waktunya ya, jadi Ya, berapa hari sebelum Lebaran, kemudian hanya diizinkan berapa hari setelah Lebaran gitu. Tapi di momen yang pas mudik-mudiknya itu angkutan barang tidak ada. Tetapi ini kan sekarang pemerintah sudah mulai memperhitungkan supaya misalnya tadi logistik tidak terganggu begitu ya, sehingga dipikirkan juga bagaimana mengantisipasi puncaknya dari angkutan barang juga sepeda motor, karena memang walaupun dihimbau sebagaimanapun kita tidak bisa menampik
masyarakat yang captive ya, maksudnya dia tidak punya mobil, dia juga secara misalnya secara finansial hanya sanggup Finansial. dengan motor, betul. Ini yang perlu kita perhatikan juga, sehingga ya saya rasa saya sangat bisa ya dan akan sangat efektif. Cuman memang eh, tadi karena ini sepeda motor ini kan punya ya semua sih sebenarnya semua semua kendaraan itu setelah 4 jam pasti diperlukan istirahat gitu ya pengendaranya Iya, atau betul. gantian misalnya. Nah kalau sepeda motor ini yang agak saya juga agak ya harus harus perlu perhatian lagi bagaimana ketika dia nanti dari Banten ke 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 tujuan akhir ya. Kalau kita fasilitasi sekarang diangkut pakai kapal sampai ke Pelabuhan Banten setidaknya apa ya ada jarak yang bisa bisa dihemat mereka bisa istirahat di kapal. Tetapi bagaimana perjalanan selanjutnya ini juga mungkin harus menjadi perhatian juga terutama rest area dan tadi ya kebijakan untuk mengistirahatkan istilahnya, menghimbau sosialisasi bahwa jangan terlalu menforsir, kemudian harus ada waktu jeda atau istirahat bagi pengendara-pengendara tersebut. Itu, Mbak. Oke, baik Bu Rahayu, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir nih Bu dari Mutiara terkait dengan penerapan Pelabuhan Panjang menjadi salah satu pelabuhan yang akan digunakan untuk menyambut para arus mudik Lebaran tahun 2023 ini. Bu Rahayu, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan informasi yang akan bermanfaat bagi Tribuners di rumah. Terima kasih banyak Bu Rahayu. Terima kasih Mbak, sama-sama. Semoga apa yang menjadi rencana pemerintah bisa lancar untuk memperlancar arus mudik tahun ini. Terima kasih. Ya. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan wawancara langsung bersama dengan salah satu pengamat transportasi dari Universitas Lampung, yaitu Ibu Rahayu Sulistiorini. Nah Tribuners, dalam hal ini terkait dengan penerapan Pelabuhan Panjang Ciwandan menjadi pelabuhan yang akan digunakan untuk menghadapi atau menyambut arus mudik Lebaran 2023, Tribun Lampung sudah merangkumnya ke dalam beberapa fakta. Fakta yang pertama, rute Pelabuhan Panjang hingga Pelabuhan Ciwandan ataupun sebaliknya. Fakta yang kedua, untuk pelayanan angkutan lebaran terhitung sejak H-7 hingga H+7 atau pada tanggal 15 hingga 30 April. Fakta yang ketiga, khusus untuk pemudik motor dan truk logistik saja. Lalu 2 dermaga dioperasikan. 11 loket tiket terdiri dari 8 loket untuk pemudik motor dan juga truk logistik. Fakta yang terakhir, area parkir sebesar atau seluas 1,5 hektar. PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang menyatakan siap untuk melayani pemudik sepeda motor saat mudik Lebaran 2023. Akan disiapkan 1 dermaga di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung untuk penyeberangan pemudik sepeda motor ini. Pihak Pelindo Regional 2 Panjang mengklaim waktu tempuh dari Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Ciwandan ataupun sebaliknya adalah selama 6 jam. Hal itu diungkapkan oleh manajer komersial Pelindo Regional 2 Panjang, Miftah Fajrisal, mewakili General Manager Imam Rahmiyadi saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Senin 27 Maret 2023 lalu. Sebelumnya, ada pemudik yang mengeluhkan lamanya durasi penyeberangan dari Ciwandan ke Panjang, yakni 8 jam. Lamanya waktu tempuh itu pun membuat para pemudik merasa bosan untuk berada di dalam kapal. Pantauan dari Tribun Lampung pada Rabu 5 April 2023 di Pelabuhan Panjang,
PT Pelindo Regional 2 Panjang telah menyiapkan tambatan kapal angkutan lebaran sepanjang 377 meter, yaitu di dermaga C1 dan C2. Di situ juga telah disiapkan 3 kapal pandu dan tunda untuk membantu proses penyandaran kapal angkutan lebaran. Dermaga C1 dan C2 ini berdekatan dengan tambatan kapal angkutan logistik di dermaga A dan B. Dermaga A dan B masih terus beroperasi untuk mengangkut barang ekspor-impor dengan kapal logistik. Dari buffer area untuk menuju dermaga C setelah memasuki gerbang dermaga, pemudik hanya perlu lurus dan belok kiri. Sementara para sopir angkutan barang logistik setelah memasuki gerbang dermaga langsung belok ke kanan. Buffer area sendiri disiapkan untuk kantong parkir dengan luas mencapai 1,5 hektar untuk pemudik motor dan juga truk logistik. Di lokasi yang sama juga telah disiapkan gate ticketing sebanyak 8 unit untuk pengendara motor dan 3 unit untuk truk logistik serta toilet berupa mobile toilet. Seluruh area telah dilengkapi dengan CCTV dan dibuka untuk pelayanan angkutan lebaran terhitung sejak H-7 dan H+7 atau pada tanggal 15 hingga 30 April 2023 mendatang. Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan berstatus internasional telah memiliki sertifikasi internasional atau International Ship and Port Facility Security Code yang dimiliki Pelabuhan Panjang sejak tanggal 1 Juli 2001 lalu. Tidak sembarangan orang bisa memasuki area pelabuhan. Oleh karena itu, para pemudik nantinya akan diperiksa di gerbang pintu pelabuhan oleh petugas. Para pemudik hanya diperbolehkan masuk dengan langsung menuju buffer area sebelum naik kapal penyeberangan. Khusus bagi pemudik motor, Pelabuhan Panjang ini bisa diakses melalui beberapa jalur. Kota Bandar Lampung. Berdasarkan riset Google Maps untuk pemudik motor dari atau tujuan jalan lintas barat seperti Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran bisa melalui Jalan Soekarno-Hatta Bypass dari Bundaran Haji Mena, Pelabuhan Panjang dengan jarak tempuh sebesar 19 km atau dapat ditempuh dengan waktu 29 menit. Untuk pemudik motor dari atau tujuan jalan lintas timur seperti Sri Bawono, Jepara, Labuhan Maringgai, Lampung Timur, dan Tanjung Bintang, Lampung Selatan bisa melalui Jalan Insinyur Sutami, Pelabuhan Panjang dengan jarak tempuh 8,6 km atau dengan waktu tempuh 17 menit. Lalu untuk pemudik motor dari atau tujuan Kalianda, Katibung, Penengahan Lampung Selatan bisa melewati Jalan Soekarno-Hatta Bypass dari Srengsem, Pelabuhan Panjang dengan jarak tempuh 5,8 km atau 10 menit. Untuk pemudik motor dari atau tujuan Teluk Betung, Bandar Lampung, Padang Cermin, Pesawaran bisa melewati Jalan Yosudarso, Bumi Waras, Bandar Lampung dengan jarak tempuh 5,4 km atau waktu tempuh 8 menit. Jadi memang jarak antara Pelabuhan Ciwandan ke Panjang dengan Merak Bakauheni itu memang milnya berbeda. Jadi dari mil jarak itu memang lebih jauh dari Ciwandan ke Panjang. Jadi membutuhkan waktu yang memang agak lebih lama lagi, ya, seperti itu. Tapi ini adalah merupakan kebijakan dari pemerintah untuk meminimalisir kemacetan yang ada di Merak. Dan ini tentunya berlaku cuma di angkutan lebaran, di angkutan Nataru, ya mungkin diharapkan masyarakat bisa memahami, ya khususnya untuk angkutan logistik dan angkutan roda 2, bahwa di Merak juga kalau difungsikan secara menyeluruh itu bisa menimbulkan delay tim yang sangat panjang gitu. Tentu juga akan merugikan masyarakat, terutama logistik dan roda 2 tersebut. Nah, tadi dijelaskan kan memang. Baiklah Tribuners, itulah laporan khusus Tribun Lampung terkait dengan penerapan Pelabuhan Panjang yang menjadi pelabuhan operasional angkutan mudik 2023.
Jangan lupa Tribuners untuk terus menyaksikan tayangan informatif dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di laporan khusus Tribun Lampung berikutnya.